أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Ayuhan nas, Allah Ta'ala memberitakan kepada kita tentang bagaimana dan apa yang dilakukan oleh hambanya yang terkasih Ibrahim alaihissalam dan putranya. Sebagaimana Allah menyatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah bagaimana tatkala Ibrahim dan Ismail membangun fondasi Ka'bah. Sesudah selesai apa yang dia lakukan, mereka berdua tidak berbangga dengan apa yang dilakukan, tetapi dengan segala tawadhu kepada Allah, mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai pemelihara kami, wahai Tuhan kami, terimalah ini apa yang kami kerjakan, apa yang lakukan ini, terima dari kami. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengar, Maha mengetahui, mendengar apa yang kami ucapkan, mengetahui apa gerak hati kami dan apa yang kami lakukan ini sebenarnya. Begitu rupa. Demikian juga tatkala sebelum itu terjadi, waktu Nabi Ibrahim sampai usia tua tidak dikaruniai putra. Kemudian ada kejutan yang menggembirakan beliau, diberi putra. Pertama Ismail dan belakangan disusul dengan yang kedua Ishak dari ibu yang lain, dari istri yang lain. Tatkala anaknya mulai besar, dia siapkan anaknya untuk beribadah kepada Allah. Menyatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan, wahai pemeliharaku, sesungguhnya aku taruhkan anak turunku, sebagian dari anak turunku yakni Ismail, ditinggal bersama ibunya. Biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang haram itu, yakni dekat calon Ka'bah. Waktu itu wujud bangunan Ka'bah belum ada, tapi tempatnya Nabi Ibrahim sudah diberitahukan oleh Allah. Biar apa ditinggalkan di lembah yang gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada persediaan makanan minuman sama sekali. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, supaya mereka menegakkan sholat. Itulah contoh pelajaran yang Allah berikan pada kita semuanya, ayuhan nas. Itulah yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita meniru perbuatan bapak kita Ibrahim alaihissalam, yakni bapak orang-orang Arab dan orang-orang Israel pada waktu itu, yang mencakup tokoh-tokoh manusia yang hidup di muka bumi pada saat itu. Sehingga tidak ada pikiran Ibrahim sama sekali untuk menyiapkan pekerjaan kepada mereka, masa depan di dunia mereka, nanti menjadi petani, pedagang, orang-orang kaya atau orang-orang yang berpangkat. Tidak. Yang dia pikirkan cuma apa itu, supaya anak turunnya menegakkan sholat. Bahkan juga dirinya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang menegakkan sholat. Demikian juga anak turun. Itulah yang dia harapkan, itulah yang dia mohon kepada Allah. Pakai warzuq minat thamarati, bukan supaya mendapatkan lapangan pekerjaan, semua ditambahkan kepada Allah. Sehingga selayaknya kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah berikan kepada kita dari berita Nabi Ibrahim itu, maka ayolah kita semua jangan kita tertipu oleh penghidupan dunia ini. Sehingga hidup kita gunakan untuk memikir kekayaan, untuk mendapatkan kekayaan di dunia ini, tapi hendaknya digunakan untuk mencari keselamatan di akhirat sana. Orang-orang yang tidak paham lantas mengatakan, jadi maunya kita disuruh beribadah saja, tidak usah bekerja mencari nafkah. Itu adalah pemikiran yang amat salah. Kenapa?
Dasar berpikirnya ialah bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan kita diberi karunia oleh Allah. Ayuhan nas, tidak ada seseorang yang berusaha menjadi orang kaya raya dia tercapai keinginannya kecuali jika Allah izinkan. Orang yang kaya raya meninggalkan harta yang banyak kepada anak turunnya. Kalau perlu anaknya kemudian menjadi gelandangan karena kehabisan harta, karena Allah tidak berikan rezeki kepada mereka. Bahwa orang tua wajib berusaha mencukupi kebutuhan anaknya, iya. Akan tapi satu hal yang paling pokok yang lebih bermanfaat dari itu ialah mengharap anak-anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti aturan Allah, yang kemudian selebihnya imbuhannya di dunia ini diserahkan kepada Allah Ta'ala, ditawakalkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga itu juga pelajaran buat kita semuanya, buat bapak dan anak-anak, bahwa dalam hidup kita yang penting bukan mencari jasa, bukan bisa menjadi buruh di pabrik-pabrik asing, bukan bisa menjadi orang-orang yang menjadi kuli bagi orang yang lainnya, tapi menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan baik, dengan benar. Kemudian rezeki semua di tangan Allah. Boleh dilakukan dengan berdagang, boleh dengan menjadi buruh, boleh dengan menjadi petani, boleh menjadi pekerja-pekerja yang lainnya. Kalau itu yang dilakukan, tidak mungkin ada pejabat-pejabat yang sudah disumpah, bahkan ditaruhkan gambut sapi atas kepalanya. Wallahi, demi Allah, kata mereka akan melakukan begini begitu kebaikan, tapi ternyata hidupnya dipenuhi dengan pencurian harta-harta rakyat, rakus terhadap harta yang dilihatnya, tidak memperhatikan kesengsaraan rakyat banyak. Yang penting dia dan keluarganya mendapatkan kekayaan dari mata di dunia, yang dia sangka akan bisa mengekalkan dia, bisa dia nikmati keseluruhan, tapi tidak. Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Orang sekaya apapun juga kalau Allah mau balikkan di waktu yang sama, dia hanya sama menjadi miskin. Terjadilah itu. Orang yang begitu gagah sehat, Allah mau matikan dia seketika itu juga tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ayuhan nas, inilah yang perlu kita pelajari dari sana. Bukan sekedar dipelajari sebagai pengalaman, tapi ayolah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa hidup mati kita ini kita serahkan kepada Allah Ta'ala sesuai yang diajarkan oleh Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina